DPR menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang. Dalam sidang paripurna kali ini, usulan hak angket Ahok Gate juga dibacakan sebagai surat masuk. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Rapat paripurna kali ini juga memiliki sejumlah agenda, yaitu laporan pimpinan Komisi 11 DPR mengenai hasil pembahasan calon anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Selain itu, rapat juga membahas pengesahan perpanjangan waktu untuk pembahasan 6 undang-undang. Dalam rapat paripurna kali ini, usulan hak angket Ahok Gate juga dibacakan sebagai surat masuk. Hak angket ini terkait status Ahok sebagai Gubernur DKI yang belakangan menuai polemik karena saat ini Ahok merupakan terdakwa kasus penodaan agama. Selanjutnya diperlukan rapat Badan Musyawarah untuk mengatur penjadwalan pembacaan usulan penggunaan hak angket di sidang yang akan datang. Ketua DPR Setia Novanto menghargai usulan hak angket Ahok Gate yang digulirkan 4 fraksi. Namun Novanto menilai lebih baik semua pihak menunggu proses hukum yang tengah berjalan terkait status Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Ya, masalah hak angket ini saya sudah mengamati bahwa kemarin kan sudah rapat RDP antara Menteri Dalam Negeri dengan Komisi 3 dan Komisi 2. Nah, tentu kita menghargai dan tentu saya menghargai apa yang sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri, bahwa itu menunggu proses hukum. Nah, tentu proses hukum ini adalah yang berlaku, yang kita harus menghargai karena inilah proses hukum segala-galanya. Sehingga kita percayakan kepada pihak yang terkait supaya masalah proses hukum ini bisa selesai, dan tentu ini yang kita tunggu-tunggu semua pihak, dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mengecewakan daripada semua yang menjadi keputusan pihak yang terkait. Bagaimana jalannya sidang paripurna DPR dan agenda apa saja yang dibahas, kita akan simak laporan Ardianto Pramono langsung dari gedung DPR RI. Ardi, apa saja agenda sidang paripurna yang dibahas? Ya, Tasya, ada beberapa agenda yang dibahas hari ini, termasuk salah satunya adalah pelantikan anggota DPR yang baru untuk menggantikan anggota-anggota DPR yang lama karena ada berbagai alasan. Kemudian, Tasya, ada juga pembahasan isu-isu terkini seperti isu mengenai masalah Freeport dan juga isu mengenai adanya kabar di tengah masyarakat akan adanya sertifikasi untuk ulama. Kemudian tentu yang menjadi pusat perhatian dari paripurna kali ini adalah mengenai penyerahan usulan untuk mengajukan hak angket bagi anggota DPR terkait pengaktifan kembali Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menjadi tersangka dugaan penistaan agama. Tadi ada 4 fraksi yang mengajukan usulan hak angket ini, yaitu dari fraksi PAN, Demokrat, kemudian Gerindra, dan juga dari fraksi PKS. Usulan tersebut diterima dan ada beberapa pihak yang menyampaikan pendapatnya, namun kita masih harus menunggu adanya proses di Badan Musyawarah untuk mengetahui bagaimana akhirnya hak angket ini apakah akan digunakan ataukah tidak untuk kasus Ahok Gate ini. Tasya. Baik, Ardianto, dengan status seperti itu, apa kemudian yang disimpulkan akan dilanjutkan oleh DPR terkait dengan usulan hak angket Ahok? Hingga saat ini DPR masih menunggu penjadwalan dari Badan Musyawarah, dan di paripurna berikutnya akan dilakukan penarikan suara dengan sistem one man one vote, di mana setiap anggota DPR diberikan hak untuk memilih apakah nantinya akan menggunakan hak angket mereka atau tidak untuk menanggapi pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Ahok. Dan hingga saat ini ada beberapa partai yang sudah memberikan sedikit sikap mereka ataupun juga sedikit petunjuk mengenai sikap mereka terkait masalah hak angket ini. Misalnya dari kubu P3 Romahur Musi yang menyatakan sebenarnya untuk masalah Ahok ini dapat menggunakan hak lain seperti hak bertanya dan juga menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis, sehingga hak angket ini seharusnya menjadi opsi terakhir. Kemudian dari fraksi Gerindra
yang tadi kami sempat mendapatkan komentar dari Ahmad Muzani, mengatakan bahwa untuk hak angket ini adalah hak semua anggota DPR sehingga tidak boleh diintervensi oleh pihak yang lain. Sementara itu, dari fraksi, maksud kami dari Fahri Hamzah, yang merupakan wakil ketua DPR, menyatakan bahwa masalah hak angket ini bisa berlarut-larut prosesnya dan belum tentu nantinya hak angket ini akan benar-benar digunakan oleh anggota DPR karena masih menggunakan sistem voting dan belum tentu semua anggota DPR akan menggunakan hak angket tersebut. Demikian Tasya yang dapat kami sampaikan. Baik, Ardianto Pramono dan juru kamera Ali Amran melaporkan langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Pemirsa, usulan hak angket Ahok Gate yang diajukan 4 fraksi sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Usulan telah dibawa ke rapat pimpinan yang akan menentukan jadwal pembahasan hak angket di BAMUS ataupun Badan Musyawarah. Hak angket tentang status aktif Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang diajukan 90 anggota DPR RI dari 4 fraksi rencananya akan menjadi salah satu bahasan di Badan Musyawarah atau BAMUS. Pagi ini pimpinan DPR RI menggelar rapat untuk menentukan jadwal Badan Musyawarah yang nantinya usulan dari BAMUS akan dibacakan di rapat paripurna. Karena harus melalui beberapa tahapan, proses pengajuan hak angket akan dilanjutkan kembali setelah pemilihan kepala daerah serentak. Kalau lolos ya berarti dibentuklah pansus. Nah, pansus angket, nanti semua fraksi mengusulkan nama, lalu pansus itu dibacakan dan disepakati oleh paripurna, lalu diketok, pansus rapat dipimpin pertama oleh pimpinan DPR, pemilihan pimpinan pansus, ya kan. Setelah itu kemudian pansus mulai bekerja, ya kan. Ya kan, lebih kurang selama 3 bulan. Nah, baru kemudian nanti ada kesimpulan. Kira-kira begitu logikanya. Apa runtut dari ceritanya. Tapi kalau misalnya pengusul tidak cukup, yang nggak bisa dijadwalkan, tapi ini pengusul kan cukup, ya kan? Artinya ini akan dijadwalkan. Nah, kalau nanti misalnya ditolak oleh paripurna, ya sudah berakhir di situ saja. Hak angket Ahok Gate diusulkan oleh fraksi Partai Gerindra dengan dukungan 3 fraksi lainnya, yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Mereka menganggap Mendagri Cahyokumolo telah mencederai undang-undang karena tidak memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok didakwa dengan pasal 156 dan 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 4 tahun penjara. Dengan digulirkannya hak angket, maka nantinya DPR akan menguji kembali kebijakan pemerintah terkait kembalinya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga mengatakan perlunya dibentuk pansus karena sikap pemerintah yang tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur. Sebenarnya ya sudah seharusnya diberhentikan karena sudah ada jurisprudensi juga di beberapa daerah yang lain diberhentikan. Bahkan yang dakwaannya atau bahkan sangkaannya itu di bawah 4 tahun. Nah, saya melihat ini inkonsistensi pemerintah yang sangat vulgar, yang terlalu terbuka, yang tentu saja membuat masyarakat merasa ada ketidakadilan, ada diskriminasi, ada perlakuan yang istimewa terhadap Ahok, gitu loh. Ini masalahnya. Jadi ada perlakuan yang istimewa dari pemerintah terhadap Ahok dan tidak ada keistimewaan bagi yang lain. Ya, jadi jelas ini satu hal yang harus dipansuskan. Tinggal kita lihat nanti bagaimana peta kekuatan politik di DPR. Toh nanti rakyat juga yang akan menilai. Dalam pengajuan hak angket terdapat perbedaan pendapat di DPR. Hanya 4 dari 10 fraksi DPR yang mendukung pengajuan hak angket.
Keempat fraksi pendukung dan pengusul adalah fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi PKS. Sementara sejumlah fraksi pendukung pemerintah menolak atau tidak mengambil sikap terkait pengajuan hak angket tentang status aktif Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan sementara itu pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Agung terkait polemik status Ahok sebagai Gubernur DKI yang aktif. Menyampaikan kepada Pak Ketua yang tadi juga didampingi oleh Wakil Ketua lengkap, intinya kami sudah menyerahkan sebuah surat permohonan kepada Ketua MA meminta fatwa atau pendapat hukum terkait dengan apa yang akan pemerintah dalam hal ini Kemendagri putuskan berkaitan dengan kasus terdakwa Gubernur DKI Saudara Basuki Cahayapurnama yang sedang dalam proses persidangan. Nah, saya sebagai pemerintah untuk mengambil keputusan diberhentikan sementara atau tidak itu menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum di pengadilan. Karena dakwaan sebagaimana register pengadilan negeri kepada yang kami dapatkan, dakwaannya itu masih ada alternatif pasal ini atau alternatif pasal ini. Nah, dua pasal yang ada alternatifnya ini ancamannya 5 tahun dan di bawah 5 tahun. Nah, saya sudah pernah tidak memberhentikan sementara seorang gubernur yang terdakwa, tapi tuntutannya, dakwaannya hanya 2 tahun sampai berkekuatan hukum tetap. Sementara Mahkamah Agung melalui ketuanya Hatta Ali menyatakan Kementerian Dalam Negeri sendirilah yang harus menentukan sikap atas status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena fatwa MA tidak mengikat. Bahwa kita itu membaca untuk mengeluarkan fatwa, kita harus betul-betul korek meneliti permasalahan. Tidak gampang kita mengeluarkan fatwa. Kalau mau meredam ya bisa saja instansi yang bersangkutan sudah menentukan sikap. Sebab fatwa ini ya mau diikuti silakan, tidak diikuti juga ya silakan. Fatwa ketentuannya tidak mengikat, harus diikuti. Jadi toh tidak menyelesaikan. Keputusan Mendagri tidak segera memberhentikan Basuki Cahayapurnama karena status terdakwa dinilai melanggar undang-undang. Pemerintah disarankan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika tetap menginginkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama kembali menjalankan aktivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah cuti kampanye selama kurang lebih 4 bulan. Namun kembalinya Ahok ke balai kota menuai kontroversi. Pasalnya saat ini status Ahok adalah sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Namun Kementerian Dalam Negeri memutuskan Ahok tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta karena belum ada kepastian pasal mana yang digunakan jaksa untuk menuntut Ahok. Apakah pasal 156 atau 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Terkait dengan kasusnya Pak Ahok, Pak Basuki, Mendagri akan bersikap bahwa kita akan memberhentikan apabila tuntutan JPU itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 2014 yaitu pasal 83 ayat 1, tuntutannya itu harus 5 tahun. Permasalahannya adalah JPU mendakwa ada 2 pasal yang dia gunakan, 156 sama 156A KUHP. Kementerian Dalam Negeri pengen firm, Kementerian Dalam Negeri tidak mau gerusa-gerusu
Kementerian Dalam Negeri tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tapi semata-mata harus sesuai dengan undang-undang. Artinya supaya jangan sampai kita sudah memberhentikan atau tidak memberhentikan, kita digugat. Saya kasih contoh. Misalkan saya gunakan sekarang ini, gunakan 156A, kita berhentikan sementara. Tahu-tahu juga JPU-nya dia nuntut menggunakan 156 saja. Di bawah itu akan jadi kita jadi blunder, atau artinya Kementerian Dalam Negeri membuat permasalahan baru. Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, jaksa penuntut umum memang mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 dan 156A KUHP. Ancaman hukuman kedua pasal ini pun berbeda-beda. Dalam pasal 156 disebutkan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sedangkan pasal 156A menyatakan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Namun keputusan Kementerian Dalam Negeri mengembalikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, tidak ada pasal lain yang bisa menggantikan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecuali jika Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu pun jika Presiden mau menempuh resiko politik di parlemen.